terkait bagian kerja, cara berangkat, apel di sana akan diatur dan kemudian secara tahapannya itu sangat rigid seperti itu. Jadi kita berangkat sebelum jam 8 kurang seperempat sudah ada apel di bagi unit masing-masing. Tujuannya apel itu wajib dipakai, pakaian wajib harus dimasukkan, tidak ada yang kelihatan apa namanya baju keluar di belakang. Itu tingkat baik yang praktek kerja industri maupun sampai karyawannya seperti itu. Memang kita diajarkan untuk kedisiplinan. Untuk makannya pun istilahnya kan itu jam 12, tidak ada yang keluar dari ruangan jam 12 kemudian lele di depan ruang makan kemudian udah keluar ruangan, itu tidak ada. Jadi nunggu alarm bunyi itu baru semua karyawan keluar untuk menuju ruang makan masing-masing seperti itu. Jam pulangnya pun sama, tidak ada yang namanya kita berani dalam arti sebelum ada alarm selesai, bekerja selesai, udah pada jalan, udah persiapan, sudah di depan-depan di masing-masing seperti itu. Jadi nanti seandainya kalau teman-teman semua mendapatkan kesempatan praktek kerja industri di PT Primatex Indonesia, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada 1, 2, 3 oknum ataupun itu yang dari siswa yang mungkin sering terlambat, sering tidak masuk, ataupun sikap dan perilaku yang kurang baik akan nanti dampaknya kepada rekan-rekan jenengan yang nanti seterusnya seperti itu. Seperti itu harus diperhatikan sekali kesempatan itu. Jadi nanti jenengan di sana akan mendapatkan bagaimana sih selama ini kan saya kan mendapatkan hanya teori-teori yang disampaikan di sekolah. Nanti jenengan di sana akan melihat bagaimana cara kerja seperti ini, penerapannya seperti ini. Kadang apa yang dipelajari kadang ternyata kok kayak gini ya, penerapannya harus kayak gini, ada pengembangan seperti ini. Jenengan nanti akan mendapatkan itu pelajaran di lapangan bagaimana cara kerjanya, dan tidak lupa harus memperhatikan keselamatan gitu Pak. Di Primatex Indonesia sangat ketat sekali terkait alat pelindung diri, minimal masker, topi, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan keselamatan kerja. Kalau memang di jurusan listrik memang itu akan lebih ketat lagi Pak, itu Pak namanya K3-nya, alat-alat pelindung dirinya untuk dalam menerapkan pekerjaannya seperti itu. Ini yang dari semua masih semangat nggak ini? Semangat ya, semangat harus semangat. Seperti itu, harus semangat untuk ya menjalani jenengan proses di sekolah ini. Seperti itu Pak, cukup nanti barangkali sekian dari saya, kurang lebihnya nanti kalaupun ada teman-teman kita bisa diskusi secara diskusi panggil aja Pak, tanya jawab seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia dari kelas 12 TEI 1. Mau bertanya kepada Pak Dadang. Iya, silakan Mbak, silakan bertanya. Kenapa perempuan tidak bisa masuk ke utility atau bagian listrik? Sudah, itu saja pertanyaannya. Iya. Terima kasih Mbak. Jadi gini, bisa saya sampaikan bahwa di PT Primatex Indonesia tidak pernah kita menolak ataupun membatasi prakerin dari SMK manapun, yang terutama yang perempuan. Jadi untuk Primatex Indonesia memang khusus untuk bagian utility, khusus untuk bagian finishing itu memang terkait dengan satu, tempat istirahatnya perempuannya tidak ada, kedua, tempat sholat ibadahnya perempuannya tidak ada, ketiga juga yang berhubungan dengan toilet, karena nyun sewu untuk di bagian utility dan bagian finishing semuanya laki-laki semua itu. Jadi tidak ada yang perempuan. Jadi memang ada sedikit kesulitan bagi kita untuk menempatkan prakerin perempuan di bagian tersebut, karena akan menjadi rentan untuk
kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kalau memang ada pengajar prakirim dari SMA 1 teman yang perempuan, pasti kita akan arahkan untuk ke bagian weaving, bagian spinning, ataupun bagian umum dan niaga seperti itu. Seperti itu. Nah, ada lagi tanya kan? Nah. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria dari kelas 12 TEI 1. Mau bertanya Pak, kalau setelah Lebaran masih ada lowongan pekerjaan nggak Pak? Kalau ada bisa info Pak. Ya, terima kasih Mbak. Siapa namanya? Mbak Fitria. Iya. Nah, ini kan Mbak Fitria habis Lebaran apa sudah selesai itu Pak? Oh, pas 12 ini. Oh iya. Oh, baru ini lulus. Oh iya. Jadi gini Mbak, PT Primatex Indonesia memang tidak pernah membuka pengumuman lowongan secara umum, dalam arti kita tempelkan pamflet ataupun di beberapa tempat memang tidak. Biasanya Primatex itu membuka lowongan satu kalau ada job fair itu kadang seperti itu. Yang kedua, memang di pos satpamnya aja memang kita mencantumkan apa namanya, dibutuhkan lowongan tenaga apa seperti itu tidak ada. Cuma di pos satpam PT Primatex itu memang kita menyediakan scan barcode. Jadi siapapun orang yang ingin mendaftar ke PT Primatex Indonesia bisa lewat scan barcode itu. Kita lewat online kayak gitu. Jadi cuma memang kendalanya jangan kemudian Pak lah kok saya sudah scan barcode, sudah mengisi format lamarannya kok tidak dipanggil. Nah memang gitu deh PT Primatex sekarang kan sudah mengambil kuotanya, karyanya di bagian terkait sudah penuh seperti itu. Jadi kita kalau seandainya baru ada yang riset, baru ada yang purna, baru kita memanggil kebutuhan karyanya itu seperti itu. Kadang dalam sebulan ini bisa ada 1 ataupun 2. Kadang dalam sebulan itu kalau tidak ada yang riset, tidak ada yang purna, ya tidak ada kita membuka lowongan seperti itu. Terkecuali misalnya ya saya kan diangkat 2011, berarti 20 tahun lagi, berarti satu angkatan saya kan hampir 30, pasti akan nanti tahun itu pada saat saya pensiun akan pasti membutuhkan banyak karyawan seperti itu. Karena pada saat gelombang saya ini tuh nanti purnanya akan berbarengan. Nah sekarang kondisi yang dimana sekarang kan memang sudah yang generasi pertama itu Pak sudah pada purna Pak. Paling tinggal 1-2 orang yang yang masih seperti itu, yang usia di atas 50 tahun, 52, 53, paling kurang 1 tahun, 2 tahun seperti itu. Jadi yang kalau kemarin flashbacknya dari 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, memang Primatex banyak pada saat membutuhkan perkutan sampai betul-betul 30-20 memang iya Pak, memang ngepasin periode yang angkatan pertama purnanya itu Pak, seperti itu Pak. Jadi Mbak Fitri kalau memang ada niatan ingin bergabung di PT Primatex Indonesia, coba tetap itu aja membuat lamaran pekerjaan, disampaikan ke pos satpam, nanti kan akan diarahkan bisa lewat lamaran fisik ataupun lewat online-nya scan barcode. Begitu Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari 12 TEI 1 Pak. Kesempatan bekerja dari lulusan SMK sama S1 gimana Pak? Pertimbangannya? Oh, jadi terkait pertimbangan lulusan S1 dan SMK, pertimbangannya masing-masing dalam waktu masing-masing.
kita tergantung dari manajemen untuk porsi kebutuhan SMK itu berapa, kemudian S1 itu berapa. Jadi kalau di Primatex Indonesia, contoh seperti saya ini Pak ya, dulu kan saya masuk pertama kan di bagian living, terus saya masuk SMA, kemudian pada saat saya sudah bekerja, saya kan sambil kuliah di Unikal itu Pak. Jadi memang ada nilai plus tersendiri dari manajemen kalau melihat karyawannya, walaupun awalnya masuk jurusannya SMA, kalau punya nilai plus seperti itu akan menjadi pertimbangan nilai yang baik, nanti akan dipromosikan seperti itu. Contoh jenengan ini di SMK punya skill itu Pak ya, LSP itu Pak ya, mendapatkan sertifikat pelatihan seperti itu akan menjadi nilai plus pada saat nanti jenengan dites di PT Primatex Indonesia. Karena dengan ada kesempatan mendapatkan panggilan tes, wawancara dan tes tertulis, itu akan menjadi poin plus bagi kami penguji bahwa jenengan mempunyai sertifikat yang memang menunjukkan jenengan itu kompeten di jurusannya jenengan, sekolahnya itu seperti itu. Jadi pertimbangan memang adanya seperti itu. Jadi ada dari orang luar daftar langsung ke Primatex Indonesia pakai jurusan Indonesia itu ada Pak, cuma memang jarang, tergantung kebutuhan unit. Biasanya dulu kebutuhan unit umum personal ya seperti itu, memang kita mendapat mempunyai standar minimal S1 itu pun SMK-nya harus sesuai dengan kriteria kami. Misal dari HRD kita ya juga sesuai dengan jurusan seperti itu Pak. Dan saya alhamdulillah di jurusan hukum menjadi dipertimbangkan di bagian staf khususnya seperti itu. Cukup. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mukaroma dari kelas 12 TI 2. Saya mau bertanya, berapa lama waktu agar menjadi karyawan tetap di Primatex? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Terkait untuk menjadi karyawan di PT Primatex Indonesia. Jadi gini, Mbak Siti ya. Siti namanya siapa Mbak Siti ya? Oh iya. Jadi gini deh, memang sejak berlakunya undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law itu memang kebanyakan dunia industri itu memang menerapkan yang namanya pekerja kontrak, dan memang itu menjadi sebuah dilema bagi yang sudut pandang pekerjanya, dan akan menjadi juga sisi sebaliknya dari dunia usaha seperti itu. Alhamdulillah Primatex Indonesia walaupun kemarin pemerintah menerapkan undang-undang Cipta Kerja itu yang harusnya tidak ada yang namanya karyawan tetap, Primatex alhamdulillah sampai detik ini masih mempertimbangkan itu Pak. Masih mempertimbangkan karena pertimbangannya kita dari Direksi Indonesia memang kalau karyawan magang, jadi di Primatex itu ada 3 Pak. 1 karyawan kontrak, 2 karyawan magang, 1 karyawan tetap. Jadi prosesnya sebelum menjadi karyawan tetap akan ada sesi menjalani yang namanya karyawan magang. Kalau dulu sebelum adanya undang-undang Cipta Kerja, pada saat saya dulu masih karyawan di produksi, 2 tahun sudah diangkat menjadi karyawan seperti itu, dengan catatan kinerjanya bagus, absensinya bagus seperti itu. Kalaupun memang ada sedikit kendala, mungkin sering terlambat, sering izin, paling banter itu 3 tahun Pak, pasiennya diangkat seperti itu dulu Primatex. Cuma sekarang memang karena harus ada regulasi dari pemerintah yang harus meneruskan outsourcing Cipta Kerja seperti itu, Primatex sekarang bertahap Pak. Jadi dulu kan batasnya 2 tahun, 3 tahun, kemudian ada mundur lagi, minimal harus menjalani magang sampai 4-5 tahun. Nah sekarang memang ada beberapa yang karyawan magang
yang masa kerjanya 5 tahun 6 tahun sudah bertahap diangkat seperti itu. Sebenarnya itu tidak yang diharapkan dari satunya Jepang. Sebetulnya dari Jepangnya memang ya apa yang menjadi perhatian pemerintah harus apa namanya diterapkan seperti itu. Cuma dari manajemennya Indonesia-nya mempunyai pemikiran takutnya nanti kalau tidak ada jenjang seperti itu, satu mungkin karyawan magang kontraknya akan kinerjanya menurun seperti itu Pak, karena kan tidak hal yang diharapkan seperti itu. Yang kedua akan menjadikan apa namanya mungkin sifat perusahaannya kurang Pak seperti itu, makanya yang takutkan pertimbangan dari manajemen yang direksi Indonesia seperti itu Pak. Jadi masih dipertimbangkan apa namanya untuk menjadi karyawan tetap di PT Prima Indonesia, cuma bertahap karena kita harus juga mengakari data bahasanya biar Jepangnya nggak tahu. Jadi kalau ada yang satu purna, satu apa namanya diangkat jadi karyawan itu bertahap, dan itu terkait siapa yang diangkat, siapa calonnya itu kita serahkan kepada unit masing-masing yang tahu kondisi anaknya, bagaimana kinerjanya, bagaimana itu apa namanya absensinya, kita serahkan ke unit masing-masing. Jadi dari unit umum tinggal menerima nama-nama yang pastinya dipertanggungjawabkan hasilnya itu Pak, seperti itu Adit. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cianci dari kelas 12 TI 2. Jadi Pak, saya mau tanya, tadi kan Pak Dadang menjelaskan tentang K3. Saya mau tanya tentang apa aja sih kendala dalam penerapan K3 di PT Primatek Indonesia? Dan terus. Ya, bisa saya jawab terkait apa kendala. Alhamdulillah di PT Primatek Indonesia Pak, adik-adik apa namanya K3 PT Primatek Indonesia memang kita terapkan sangat ketat sekali Pak. Dan alhamdulillah baru kemarin tanggal 22 Februari kita melaksanakan pelatihan K3 pemadam kebakaran seperti itu. Jadi semua karyawan baik dari level karyawan kontrak, karyawan magang maupun karyawan tetap kita adakan pelatihan khusus untuk yang belum pernah menjalani pelatihan itu Pak, seperti itu. Kemarin ada total bertahapnya itu 55 karyawan. Jadi kita buka pelatihan bagaimana cara K3 pemadaman api, bagaimana cara apa namanya pelaporannya seperti apa, dan praktek teorinya seperti apa, seperti itu. Kalau kendalanya satu pasti akan itu Pak, tergantung SDM-nya masing-masing orang tersebut. Kadang ada yang abai, kadang ada yang tanggap seperti itu. Kadang satu kejadian ada api itu Pak ya, percikan api kecil dengan besar itu kan penanya beda Pak, seperti itu. Kalau api kecil mungkin bisa ditangani, kita apa namanya mempersilahkan dalam arti pakai pakai seperti itu. Cuma kadang kalau yang tidak tahu, tidak apa namanya tidak tanggap, kadang mereka mencet alarm Pak. Padahal alarm itu di Primatek Indonesia itu baru boleh dipencet jika ada kebakaran yang dalam skala cukup besar dan tidak bisa ditangani dengan alat pemadam ringan seperti itu Pak. Kadang mereka panik mencet alarm, itu pasti akan apa namanya semua tim divisi akan datang semua, sampai dari tingkat Polres Batang pasti akan datang. Nah itu yang menjadi apa namanya kendala dari apa namanya penerapan K3. Walaupun sering diberikan edukasi baik tiap-tiap unit seperti itu, kadang ada yang kurang tanggap karena panik Pak, panik langsung mencet alarm itu pasti akan tim pasti akan datang seperti itu Pak, mengecek seperti itu. Kendalanya seperti itu. Kadang ada kendala non teknis, walaupun kadang tidak ada titik api ataupun yang terjadi kebakaran, kadang itu Pak dari unsur itunya Pak, sensor Pak, kadang karena sensor kan memang harus apa namanya butuh maintenance, harus butuh apa pembaruan seperti itu. Kadang tidak ada kejadian pun masih kadang bunyi Pak, seperti itu. Dan kemarin alhamdulillah sudah ditangani dari pihak utility, memang ada beberapa sensor yang
tingkat sensitifnya mungkin apa namanya kurang, kedua mungkin ada kapal-kapal yang kena gigitan tikus seperti itu. Jadi kemarin sudah ditangani, sudah oke, tidak ada masalah. Jadi terkait apa namanya penerapan KJP untuk primates Indonesia sangat oke seperti itu Pak, dalam hal jumlah alat pemadamnya, terus hidrannya, kemudian itunya semua sudah oke Pak, dan ditempatkan di tempat-tempat apa namanya yang rawan-rawan terjadi kebakaran di situ. Nah, di sini ada adik sudah pernah menggunakan itu apar kayak gitu, sudah pernah? Belum. Nah, Langsung coba. oh coba. Ya sih. Itu apa namanya belum pernah coba kita apa namanya juga itu sih ya. Pengetahuan coba searching di Google, lihat di YouTube bagaimana cara penggunaan apa tuh bagaimana, itu mungkin akan menjadi sedikit apa namanya pelajaran buat kita seperti itu. Terima kasih. Ya udah, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri dari kelas 12 TI 2. Pak, mau tanya, kan setahu saya salah satu peraturan di Primatek itu kan nggak boleh bawa makanan sendiri dari luar. Itu kenapa Pak? Ya terima kasih. Jadi sejarah kenapa dari manajemen apa namanya memberlakukan aturan makanan, kemudian HP tidak diperbolehkan masuk. Satu memang itu Pak, faktor dari SDM-nya masing-masing apa namanya karyawan. Jadi kan memang sajonya kita Jepang itu kan tiap hari keliling Pak, tiap jam keliling. Pada saat itu kan memang belum ada penerapan itu apa namanya pembatasan atau pelarangan membawa makanan. Jadi sebelum ada memo itu ada keluar, memang ada kejadian di namanya di unit Liviplum di bagian pertenunan, dan pada saat kejadian itu memang perempuan Pak, beberapa perempuan membawa bakso Pak sama es teh dicandolin di tempat apa namanya mesin tenunnya. Jepangnya lihat, wah langsung marah. Soalnya karena itu akan ditakutkan apa namanya es tehnya itu akan airnya itu nanti bisa mengakibatkan konsleting listrik seperti itu Pak. Dan itu awalnya dari itu seperti itu. Jadi hanya karena 1, 2, 3 oknum menjadi semuanya terkena seperti itu. Jadi makanya keluar memo pelarangan membawa makanan dan membawa HP. Dan HP pun sebenarnya kalau dulu sebelum ada menu pelarangan sebenarnya boleh Pak, cuma kadang tidak digunakan pada tempatnya. Masih kerja tinggal TikTok kan, masih kerja tinggal seperti itu. Dan itu yang menjadi catatan dari apa namanya manajemen, khususnya Jepangnya memang untuk yang berkaitan dengan makanan dan HP memang dibatasi Pak. Yang boleh membawa HP itu memang untuk tingkatan kepala regu ke atas seperti itu. Kalau di sini namanya mandor seperti itu, yang boleh membawa HP karena untuk kepentingan komunikasi antar unit seperti itu. Di sana sih ada telepon perusahaan, ada telepon apa namanya pakai HP seperti itu. Untuk terkait makanan di Primatesko tetap masih ada toleransi Pak, khususnya bagi perempuan yang masih hamil seperti itu. Tidak mungkin dari perusahaan manajemen saklek tidak boleh seperti itu, pasti akan ada apa namanya toleransi khusus untuk apa namanya perempuan atau ibu-ibu yang masih hamil pasti akan mendapatkan dispensasi penuh terkait membawa makanan terkait asupan gizinya yang perempuannya itu boleh. Dan alhamdulillah sekarang walaupun itu memang keluar sekarang karena ada pergantian apa namanya sajo dari Jepangnya yang tidak begitu apa namanya keras, ya masih bisa membawa, cuma dibatasi jangan sampai bahasa sininya kan banyak ketok motor bawa sampai satu tas besar, ya boleh bawa satu roti seperti itu. Untuk apa namanya seperti itu untuk cemilan di dalam seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya memang tidak boleh, diminumnya tidak boleh seperti itu. Cuma prakteknya di lapangan memang kita sebagai manusia kadang proses pakai dulu, melas
apalagi kalau ada anak ataupun karyawan yang mungkin tidak mau makan. Kan ada Pak di Primatisme kan itu Pak apa namanya mendapatkan makan di ruang makannya. Kadang ada yang tidak doyan nasi, tidak doyan apa, harus bawanya roti ya tidak apa-apa. Nanti kita kasih izin kepada pemerintahan security-nya bahwa si A memang tidak makan nasi, harus membawa roti dari rumah. Ya kita apa namanya itu Pak, kita berikan dispensasi. Kalau IDU sudah Pak, paling kita memberikan surat keterangan ke security-nya bahwa nanti yang ibu ini akan membawa dispensasi, membawa makanan ataupun rok seperti itu. Seperti itu. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Gimana, sudah cukup? Supaya besok ada yang lulus yang mau nyari kerja itu. Jadi tips apa ketika saya mau kerja itu harus bagaimana? Ya, Pak, saya siapa ya? Pak, ya. Pak, saya Pak. Oh iya, waduh. Mewakili yang laki-laki deh. Selain tadi yang anak wakili. Perkenalkan, nama saya Wayoki Holik. Kan Pak Dadang tadi bilang peraturan di Primatek sedikit ketat kan? Bisa tolong sarankan bagaimana cara kita beradaptasi dari contohnya khususnya pelajar yang baru lulus mau pergi ke dunia kerja biar bisa beradaptasi dengan peraturan yang ada di PAM. Oke. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu Mas tidak perlu masukan yang bagaimana kalau dengan dari sekolah sudah menerapkan kedisiplinan dengan di sekolah menerapkan SOP-nya sekolah bagaimana berangkat tepat waktu, kemudian pada saat belajar memperhatikan pada saat belajar tidak menggunakan handphone ataupun hal-hal yang lainnya mengganggu konsentrasi. Sebenarnya sudah kalau memang dari jenengan di sekolahnya memang menerapkan kedisiplinan jenengan nantinya tidak akan kaget di dunia industri seperti itu. Cuma jenengan pagi berangkat jam berapa? Setengah 7. Jenengan kalau udah kebiasaan disiplin setengah 7, nanti itu akan menjadi membentuk karakter jenengan seperti itu. Jadi nanti jenengan pada saat lulus kemudian harus mendapatkan kesempatan kerja di misal PT Motor Indonesia. Kalau peragi kan ada yang berangkat setengah 6 ya, sip A, B, C, D itu ada sip siang, pagi dan malam. Jenengan kalau memang dari awal baik di rumah maupun di sekolah menerapkan kedisiplinan pasti tidak akan berat, pasti tidak akan butuh penyesuaian yang lama, pasti akan aku sudah terbiasa berangkat kasih. Jadi tidak akan yang bagaimana. Memang di PT Primatisme bukan sedikit ketat, memang ya ketatnya memang SOP-nya seperti itu. Kalau untuk membentuk karakter keseluruhan karyawan, kalau tidak disiplin, Pak, Primatik tidak bertahan sampai 52 tahun. Seperti itu, Primatik sudah 52 tahun berdiri. Bangsa Gaza sudah tua Pak, seperti itu. Tapi masih bisa eksis, masih bisa bersaing dengan dunia yang lain karena memang itu memegang kedisiplinan seperti itu. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah cukup ya? Aplaus untuk beliau Pak Dadang dari Primatek. Luar biasa ini motivasinya. Tadi sudah disampaikan 52 tahun ya, Primatek bisa berdiri bertahan di tengah-tengah persaingan dunia industri tekstil. 98 waktu itu masih eksis sih Pak, sampai kemarin pada saat corona pun masih eksis, luar biasa sekali dengan manajemen dari Jepang ya Pak. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, bisa ambil pelajaran dari beliau Pak Dadang dari menyampaikan yang jelas pertama adalah kedisiplinan tadi ya, disiplinan, ketertiban ya. Kalau kalian selama ini
di sekolah ini kan sekolah pegang HP Pak. Jadi anak-anak sekarang ini lebih enak Pak. Dari zaman kita dulu Pak. Zaman kita dulu 2003 gitu, 2000 sampai 2005 kita SMA, SMK itu belum ada HP gitu. Belum ada HP. Berangkat masih naik angkot atau mungkin naik sepeda. Sekarang ini dengan kemajuan ekonomi di masyarakat sekarang ini setiap siswa sudah bawa motor, sehingga tadi parkiran juga sampai ya, penuh begitu. Bahkan depan kelas juga untuk parkir. Yang kedua, anak-anak dibekali dengan smartphone. Sebuah fasilitas dan juga sebuah masalah Pak di sekolah ini Pak. Jadi kalau dijelaskan, guru menjelaskan, siswanya masih pegang HP. Ini besok kalau sudah kerja nih Pak, apalagi di Primatek sudah tidak ada kesempatan untuk pegang HP bermain-main. Kerja ya kerja. Nah, tadi yang disampaikan bagaimana kalian bisa menata diri ya. Selama sekolah kalian bisa megang HP, bisa sambil chatting, bisa makan tidak teratur begitu. Tapi ketika sudah masuk dunia industri, maka sudah diatur penggunaan alat komunikasi juga diatur. Tadi kalau yang menggunakan HP hanya kepala guru ke atas untuk informasi seperti itu. Sehingga kalian harus bisa mengontrol diri ya. Bisa kontrol diri itu yang penting. Yang biasanya di sekolah cengengekan ya, berangkatnya kesiangan sampai di gerbang masih izin kepada gurunya. Kalau sudah di dunia industri sudah ya, tidak ada kata-kata bangun siang, tidak ada telat ya. Tadi jam 8:15 nih Pak Dadang ya. Sudah ya, mulai kalau saya malah jam 7 berangkat. Sudah jam 7 itu. Dan maksud mulai jam kerja jam 8. Jam kerjanya mulai jam 8, cuma jam 8 kelas 4 harus ada apel di dalam unit seperti itu. Berarti sudah harus lebih kasih daripada jam. Jadi kalau kalian jam 7 itu jam KPM, jam sekolah, berarti tengah 7 kalian sudah ada di sini kan begitu ya. Bukan jam 7 lebih 30-nya, tapi jam 7 kurang 30. Itu gambaran dari dunia industri, ya, disiplin. Ya. Kemudian dari segi K3 tadi, ya, keselamatan kerja. Ternyata es dan makanan yang diganggu saja itu sudah menjadi sorotan ya bagi dunia industri. Tidak sembarangan, ya. Karena itu bisa melibatkan atau membahayakan ke unit-unit yang lain ya Pak. Tadi apalagi dengan adanya es, netes, ngembun itu kan, kebagian listriknya itu sangat diperhatikan sekali di dalam dunia industri ya. Begitu anak-anak untuk motivasi dari beliau Pak Dadang. Sama juga sedikit tambahan buat anak-anak ya, buat adik-adik sekalian dimanfaatkan dengan baik-baik, jangan bisa menimba ilmu di sekolah ini. Jadi masih banyak rekan-rekan jenengan yang belum bisa tidak seperti jenengan, masih beruntung lah jenengan masih nikmat, masih bisa sekolah sampai SMA. Kalau kita melihat bahwa masih banyak yang mungkin pengen sekolah di sini nggak bisa, bisanya bareng sampai SD SMP. Jadi jenengan sudah mendapatkan suatu nikmat, dimaksimalkan. Karena saya juga pernah menjalani di fase jenengan, mungkin dulu saya di SMA bagaimana, makanya jangan sampai menyesal nanti setelah jenengan setelah dewasa seperti itu. Dimaksimalkan, orang tua jenengan sudah membiayai jenengan, dimaksimalkan. Karena saya juga merasakan sudah punya istri, punya 2 anak, bagaimana membiayai sekolah anak seperti itu. Jadi dimaksimalkan. Masih alhamdulillah masih bisa mendapatkan rezeki nikmat, bisa sekolah sampai jenjang SMK seperti itu. Jadi dimanfaatkan dengan baik-baik. Kerja keras orang tua kalian yang membiayai jenengan ini jangan sampai disia-siakan. Bahasa kasarnya Pak ya, dolan kayak sinau seperti itu. Adab dijaga dengan orang tua, dengan guru seperti itu, dijaga seperti itu. Oke lah, jenengan suka main, suka turun dulu, tidak apa-apa. Tapi harus bisa ngatur waktu. Boleh pacaran boleh, tapi harus diatur waktunya. Jangan sampai jenengan membuat jenengan tambah semakin terpuruk. Jadikan motivasi. Jenengan memang sudah mengenal menyukai pasangan seperti itu, ya seperti itu. Jadikan motivasi, jangan sampai kegalauan Pak ya, menjadikan jenengan semua itu semakin memperburuk sekolah ini dengan kemudian memperburuk di keluarganya bagaimana menjadikan tambah susah seperti itu. Pokoknya dimaksimalkan
cari rezeki itu susah. Tentu saya menjalani seperti itu, dimaksimalkan pokoknya. Apa yang menjadi tugas jenengan sekolah ya sekolah. Untuk ilmu ya syukur-syukur bisa nanti kalau selesai sekolah bisa kerja sambil kuliah, bisa mungkin seperti itu untuk meringankan orang tua seperti itu. Pokoknya gitu. Di eman-eman kesempatan jenengan di semuanya. Belum tentu orang-orang lainnya di luar sana mendapatkan kesempatan sama jenengan seperti ini. Tidak sampai SMK sini. Ada yang pengen di SMK Demak belum bisa keterima masih di SMK yang lain. Disyukuri gitu aja seperti itu. Dimaksimalkan, diiman-iman, amati orang-orang jenengan semua. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih atas wejangannya dari Pak Dadan. Hari ini kita belajar cukup banyak dari pengalaman beliau. Kalau selama ini kita mungkin berpikir besok kalau saya lulus akan kerja di industri, saya lulusan SMK paling ya jadi karyawan kontrak. Tadi sudah disebutkan ada karyawan kontrak, karyawan magang, dan karyawan tetap. Kita belajar dari beliau, ternyata ketika lulus SMA kemudian bekerja, ternyata beliau masih bisa menyisihkan waktu, kesempatannya sehingga bisa melanjutkan kuliah di Unikal tadi, Unikal. Seperti itu, mengambil jurusan hukum. Sehingga ini gambaran bagi kalian yang mungkin punya rencana untuk kuliah atau yang rencana untuk bekerja di industri dan punya cita-cita. Saya tidak hanya ingin kerja saja, tapi ingin meneruskan pendidikan. Kita hari ini belajar dari beliau. Ya. Beliau sudah mempraktekkan bagaimana membagi waktu di dunia kerja dan bagi waktu untuk kuliah. Kalau sekarang kalian fokus hanya sekolah saja, ya, sehingga besok kalian akan punya tantangan bagaimana ketika kalian punya cita-cita, punya tekad yang kuat, ya, seperti tadi disebutkan oleh Pak Dadan dan sudah dijalani oleh beliau dan alhamdulillah sukses semua, bisa bekerja dan bisa meneruskan perkuliahan sambil mengurus keluarga gimana? Tiga-tiga jalan semua. Dan di antara kita itu kadang pembagian waktu sama-sama 24 jam, kalian 24 jam, Pak Dadan 24 jam, tapi beliau bisa membagi waktunya dengan baik. Dimana tadi Primatex itu disiplin. Sebelum jam kerja dia sudah harus apel, sudah harus hadir duluan. Bagaimana dengan kalian? Itu yang harus kalian persiapkan dari sekarang. Bisa menata diri, mengontrol diri, ya. Banyak-banyak kita mencari informasi, ya. Dan alhamdulillah hari ini kita belajar langsung dari beliau, ya. Kisah nyata sudah dijalani oleh beliau, mencontohkan pada kalian sekolah, kerja, dan bisa meneruskan pendidikan sampai pada berkeluarga. Sehingga hari ini juga beliau sudah karyawan tetap ya Pak. Karyawan tetap, ya, mereka 3 bulan, maka tadi bersyukur kuncinya tadi disampaikan oleh Pak Dadan. Bersyukur kalian sudah ada di sini di sekolah ini, sebentar lagi lulus. Ya. Wujud syukurnya adalah tadi dengan sekolah sebaik mungkin, ya, menerapkan ilmu yang sudah kalian dapatkan di sekolah, besok ketika lulus bisa untuk bekerja. Ya. Jadi disyukuri apa yang ada, ya. Kemudian pesan-pesan dari beliau tadi cukup banyak, ya. Kalian bisa ambil hikmahnya, nanti bisa dipraktekkan, ya, setelah kalian lulus. Kita sama-sama berikhtiar untuk menjemput rezeki. Kita tidak tahu besok rezekinya mau jatuh di mana, kan gitu ya. Barangkali mungkin dari 70 yang ada di sini Pak, mungkin ada 1 atau 2 yang besok dengan datang ke pos apa, kemudian nyakain barcode, ya, ada lowongan kerja di Primatex. Mudah-mudahan ada yang terbawa begitu gitu Pak, datang yang usaha untuk menjemput rezeki di PT Primatex Indonesia seperti itu. Demikian untuk sesi motivasi dari PT Primatex Teknologi Indonesia. Sudah cukup ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Aplaus untuk beliau Pak Dadan sekali lagi. Ya, terima kasih menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan semua bisa mengambil hikmahnya dan bermanfaat untuk masa depan kalian semua. Demikian dari kami selaku yang dituakan jurusan, saya Pak Rois dan Pak Waryanto yang bertugas di jurusan Pak. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.